Mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ma'am. Selamat pagi. Selamat pagi, Ma'am. Oke. Sebelum kita mulai, saya mau ucapkan terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah hadir dalam via Zoom pagi hari ini. Nah, sebelum saya mulai lagi, saya mau tanya, udah perbaiki semua belum nilai-nilai yang semester 1 kemarin? Kalau saya sudah, Ma'am. Ya, Sarul udah dari awal udah selesai. Mungkin yang di sini udah pada selesai ya? Udah ya? Nah, karena materi kita udah habis, jadi pagi hari ini kita hanya review-review materi dari yang kelas 1 sampai akhir. Ya. Nah, untuk itu sebelum kita mulai, kita doa dulu yuk. Sebagai tanda syukur kita bahwasanya kita masih diberi kesehatan dan bisa hadir pada pembelajaran pagi hari ini. Doa dimulai. Doa selesai. Kalian memang harus matikan video seperti ini ya. Kalau saya matikan juga boleh? Oke, jadi saya matikan aja. Jadi kita sama-sama matikan ya. Iya, Ma'am. Iya. Saya buka kamera, Ma'am. Baru bangun ya Sarul? Enggak, Ma'am. Saya udah bangun dari pagi, Ma'am. Enggak, dari pagi. Dari pagi tapi tidur lagi, Mem ya? Baru mandi, Ma'am. Oh, baru mandi. Oke, terlihat nggak slide-nya, Nak? Terlihat, Ma'am. Kita akan membahas tentang konsep gerak tari. Nah, perhatikan ya. Tujuan pembelajaran pada materi konsep gerak tari itu pertama memahami konsep gerak tari itu sendiri dan mendeskripsikan unsur-unsur apa aja yang terdapat dalam gerak tari, dan terakhir menjelaskan pengertian tari dan jenis-jenis gerak tari. Oke, ini pertama kali ya, kayaknya ini kelas 1 ya, masih ingat nggak? Lupa ya. Oke, apa itu seni tari? Siapa yang bisa menjelaskan? Sebutkan nama dan kelasnya. Oke, ini tanggal 7 Kamis Januari 2021. Apa itu seni tari? Yo, siapa yang masih ingat? Saya, Ma'am. Apa itu seni tari, Syahrul? Seni tari merupakan suatu ekspresi yang ditunjukkan melalui gerakan-gerakan yang diiringi oleh irama-irama musik, Mas. Iya, jadi tari itu adalah merupakan ungkapan perasaan yang dituangkan melalui gerakan-gerakan yang indah dan ritmis. Tadi kita udah bicara seni tari tadi. Media untuk bergerak itu apa, Nak? Tubuh, Ma'am. Anggota tubuh. Nah, jenis-jenis tari ada juga. Apa aja jenis-jenis tari? Tari tradisional dan tari. Nah, jenis-jenis tari dibagi juga, dilihat dari fungsinya. Itu ada tari upacara, tari hiburan, dan tari pertunjukan. Nah, dari tari upacara, hiburan, pertunjukan, kita bisa membedakannya dari mana? Dari ciri-ciri tarinya, perhatikan. Nah,
Tari upacara. Nah, ciri-cirinya yang pertama ingat ya, materi tari meniru gerakan-gerakan alam. Jadi materinya gerakannya meniru gerak-gerak alam. Lalu berikutnya pasti dong ada suasana mistis, magis, dan religius. Lalu ada perbendaharaan geraknya cukup sederhana, nggak banyak motif geraknya. Berikutnya, musik pengiring juga sederhana. Dan tata rias busana juga sederhana. Nah, pola lantai juga sangat sederhana. Nah, apa aja sih contoh dari tari upacara? Nah, ada tari tortor. Sebenarnya tortor ini artinya udah tari ya, Nak. Jadi kalau misalnya tari tortor itu artinya tari-tari, karena di Batak itu tortor ini artinya udah tari ya. Lalu ada tari perang. Nah, ini ada upacara juga, tari toping-toping. Nah, ini juga ciri-ciri contoh-contoh dari tari upacara. Nah, paham? Amin. Paham ya. Nah, berikutnya tadi ada namanya tari hiburan. Nah, bagaimana ciri-ciri tari hiburan? Ada yang ingat? Nah, ciri-ciri tari hiburan pertama, kita dapat membangun suasana akrab dan gembira. Ritmenya jelas dan bisa merangsang gerak gitu. Lalu dapat melibatkan banyak peserta. Pola lantai sederhana dan busana dan riasnya itu bebas, tidak terikat apapun. Contoh tari hiburan. Nah, ada tari Japin Rabana, ada ronggeng dari Melayu, dan ada tari ketuk tili dari Sunda. Jelas ya? Berikutnya ada namanya tari pertunjukan. Bagaimana ciri-ciri tari pertunjukan? Nah, ciri-ciri tari pertunjukan yang pertama, geraknya yang lebih rumit dan bervariasi tergantung dari penata tari. Lalu adanya faktor imajinatif dan kreatif dan lebih mengutamakan nilai seninya. Nah, dia juga udah mempunyai tema. Nah, rias busana juga harus sesuai dengan tema. Iringan juga lebih bervariasi sesuai dengan kebutuhan tari, juga menyesuaikan dengan tema. Apa sih contoh dari tari pertunjukan? Nah, ada tari piring dari Sumatera Barat, ada tari penji Semirang dari Bali. Nah, inilah ciri-ciri dan contoh dari tari pertunjukan. Jelas, Nak? Jelas, Ma'am. Berikutnya, tari dilihat dari pola garapnya. Tadi tari dilihat dari fungsinya, lalu dilihat dari pola garapnya. Yuk, dibagi berapa? 2, Ma'am. Apa aja, Sarul? Apa ya? Garap. Hah? Lupa saya, Ma'am. Nah, dilihat dari pola garapnya, ada namanya tari tradisional, ada namanya tari kreasi. Nah, tari tradisional itu tetap ya, dari zaman dulu itu terjadi turun temurun, waris mewariskan, itu dari tari tradisional. Nah, tari kreasi adalah di situ sudah terjadi pengembangan gerakannya. Jelas ya? Nah, berikutnya tari menurut koreografinya dibagi berapa, Nak? Lupa. Nah, ada namanya tari tunggal. Nah, yang ditarikan oleh satu orang, penarinya hanya satu. Lalu ada tari berpasangan atau duet, ya. Nah, ini contohnya tari Serampang 12 dari Melayu. Lalu ada tari apa? Kelompok. Nah, inilah
tari menurut koreografinya atau bentuk penyajiannya ya. Ada tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Oke. Nah, jadi tadi tari dibagi berdasarkan jenisnya dibagi berapa? 3, Mem. 3. Yang pertama Tari upacara, tari hiburan, dan tari pertunjukan. itu kan tari berdasarkan fungsinya. Nah, jenis tari dibagi 3, tari berdasarkan fungsinya, tari berdasarkan apa yuk? Garapannya, Mem, garapannya. Ya, kalau garapnya, lalu tari berdasarkan koreografinya. Nah, tari berdasarkan garapannya terbagi 2, tradisional dan kreasi. Tari menurut koreografinya dibagi 3, tunggal, duet, dan kelompok. Tari berdasarkan fungsinya dibagi 3. 3, apa ya? Upacara. Siapa tadi, istri ya? Upacara, hiburan, dan pertunjukan. Nah, jadi itulah jenis-jenis tari ya, Nak ya. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam konsep karya tari. Nah, contoh, misalnya kalian mengambil konsep tentang karya judulnya Tari Tani. Pasti dong gerakan-gerakannya itu pasti ada mencangkul, menanam. Nah, dari gerakannya itu kita tahu bahwasannya itu adalah mempunyai konsep dari gerak tani itu sendiri. Nah, dari busananya juga. Nah, begitu juga kalau kita mengambil tari tentang nelayan, pasti dong gerak-gerakannya dari gerakan-gerakan menangkap ikan atau mendayung perahu. Itu bisa terlihat jelas ya, Nak ya, dari busananya. Nah, ini dia udah masuk ke dalam tema tari. Nah, ini juga tari pemetik teh dan tari menumbuk padi. Semua gerakan-gerakannya merupakan gerakan-gerakan melakukan pekerjaan yang sesuai dengan tema. Oke, paham ya untuk konsep ya? Paham. Nah, tari cendrawasih juga begitu. Nah, tari merak dari Sunda juga begitu ya. Nah, terlihat kan konsepnya bahwasannya ini menceritakan seekor burung cendrawasih dan maka. Nah, berikutnya unsur-unsur gerak ada berapa? Unsur-unsur gerak ada berapa, lupa. Unsur-unsur gerak itu ada 3. Yang pertama ruang, tenaga, dan waktu. Ingat ya, unsur-unsur gerak itu ada 3. Ada ruang, ada tenaga, dan ada waktu. Nah, apa sih itu ruang, dan apa sih itu tenaga, dan apa itu waktu? Ayo, yang bisa jawab. Nah, jadi ruang apa? Pentas. Apa ruang? Ya, merupakan tempat untuk melakukan geraknya. Nah, kita kan bicara masih gerak. Kalau bicara gerak artinya masih bicara dari tubuh. Jadi ruang di sini adalah besar kecilnya suatu gerakan tari, bukan ruang tempat, bukan pentas. Contoh. Ingat kan? Ingat nggak sih? Ini saya peragakan loh kok di kelas. Nah, contoh. Misalnya, saya mau buat gerakan seperti ini. Nah, jadi ruang yang saya perlukan adalah ruang yang besar. Nah, perhatikan. Jelas ya? Jadi ruang itu adalah bentuk besar kecilnya
hasil dari suatu gerakan. Nah, sedangkan tenaga itu adalah energi yang dikeluarkan ketika kita melakukan suatu gerakan. Kalau untuk waktu adalah cepat lambatnya kita melakukan suatu gerakan, satu gerakan. Contoh misalnya, kalau saya buat ruangannya ruang besar, tenaganya cepat, pasti waktunya, tenaganya kuat, pasti waktunya cepat. Cepat, ma'am. Tuh, misalnya saya buat seperti itu, 1. Nah, ruang yang saya keluarkan, ruang yang saya perlukan, bentuk gerak yang saya hasilkan adalah memiliki ruang yang besar dan tenaga yang saya keluarkan adalah besar. Waktu yang saya perlukan itu cepat. Jelas? Jelas sampai di situ? Jelas, ma'am. Jelas ya. Kalau nggak jelas nanti silakan WA saya. Oke. Paham ya untuk unsur-unsur gerak tarik. Nah, Rudolf van Laban ini membagi aspek gerak tarik. Nah, itu ada bagian kepala, kaki, tangan, badan. Atau di sebagian buku itu dia membaginya atas, tengah, bawah bagian anggota tubuh. Ya, pernah baca bukunya enggak? Atas itu bagian kepala, mata, ya kan? Dari bahu sampai pinggang, ma'am. Nah, paham ya? Nah, mungkin itu aja materi kita, review materi kita tentang konsep gerak tarik. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Jika perlu ada yang mau dicatat, silakan catat. Jika mau WA saya, tanyakan langsung ke saya, silakan tanyakan langsung ke saya. Oke? Oke, Ma'am. Masih ada waktu nggak kita? Masih ya? Masih, Ma'am. Masih ya? Saya lanjut materi, review materi yang lain ya, Nak. Nah, saya lanjut review materi yang lain tentang pola lantai. Nah, pola lantai itu, dia jalan dulu slide-nya ya. Nah, jadi katanya pola lantai itu adalah garis-garis imajinatif di atas lantai yang dilalui oleh seseorang atau sekelompok penari di atas pentas atau ruang pertunjukan. Nah, inilah definisi dari pola lantai. Pernah menari, Nak? Pernah, Pernah ma'am. menari? Pernah, ma'am. Pernah ya, nggak pernah ngomong langsung ke saya. Jadi, pola lantai yang dimaksud adalah ketika kalian menyusun formasi, ya, bahasa kalian tuh formasi. Nah, misalnya dari kalian satu baris di depan menjadi bentuk V. Nah, itu perubahan itulah merupakan pola lantai. Pola lantai. Nah, selanjutnya pola lantai itu ada 2 garis pokok. Yang pertama garis lurus dan garis melengkung. Nah, garis lurus ini banyak digunakan dalam tarian klasik dan menampilkan kesan sederhana namun kuat. Sedangkan untuk pola lantai yang menggunakan garis melengkung banyak digunakan dalam tarian rakyat dan tradisi. Nah, misalnya lingkaran dan lain sebagainya. Bu, boleh nggak Bu yang tradisi menggunakan pola lantai yang garis lurus? Boleh nggak? Boleh, ma'am. Boleh ya. Boleh nggak yang tarian klasik menggunakan pola lantai yang garis melengkung? Boleh. Oke ya, paham ya? Nah, berikutnya. Nah, beberapa jenis-jenis dari pola lantai. Yang pertama ada vertikal, ada horizontal, ada diagonal, dan ada melingkar. Nah, pola lantai vertikal. Nah, di sini penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus ke depan dan ke belakang, atau sebaliknya. Perhatikan ya, ini garis lurus.
Berikutnya adalah pola lantai horizontal, adalah pola lantai berbaris membentuk garis lurus ke samping. Contohnya pada tari Aceh, tari Ratu Jaroh. Berikutnya ada namanya pola lantai diagonal. Nah, ini berbentuk diagonal. Berbentuk diagonal ke samping. Berikutnya adalah pola lantai melingkar. Adalah pola lantai penari membentuk garis lingkar. Ya kan? Nah, ini pada tari Bali. Mungkin itu aja tentang pola lantai yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ingatkan, kerjakan buka psikologinya dan kerjakan tugas yang ada di sana. Ya, untuk hari ini saya akhiri. Sebelum saya mengakhiri, marilah kita berdoa sebagai tanda syukur kita bahwasannya pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Doa selesai. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Ya. Thank you, ma'am. Sama-sama.